Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 79, Ki Kekerasan. Ki Kekerasan. Ki Senyu mengalir ke pedang Ki merah dipenuhi dengan energi kekerasan. Meskipun Senyu dapat mengendalikannya, Sumin tidak terbiasa dengan energi yang tidak stabil ini. Tubuhnya terasa seolah-olah akan meledak dari dalam saat dia melahap lebih banyak Ki. Dengan sekuat tenaga Sumin berhasil memotong energi agar tidak terserap. Membawa pedang bersamanya, dia memisahkan diri dari pedang Ki merah di tangan Senyu. Saat dia melarikan diri, dia masih diliputi oleh energi di dalam tubuhnya. Senyu tidak mengizinkannya mengatur napas saat dia bergegas maju, pedang Ki merah di tangannya, dia terus menebas Sumin yang mundur. Sementara Sumin sibuk dengan pertarungannya melawan Senyu, Ye Ling sibuk melawan banyak ahli lainnya. Meskipun dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia jauh lebih kuat dari yang lain. Dia mampu bergegas maju dan berhasil menekan setiap ahli lainnya, bahkan teman baik Senyu. Sumin tidak punya waktu untuk melihat Ye Ling. Yang bisa dia fokuskan hanyalah ahli di depannya, ahli yang berhasil menyerangnya dengan keganasan yang belum pernah dialami pemuda itu sebelumnya. Sambil menggertakkan giginya, Sumin terus-menerus memutar Ki di dalam tubuhnya melalui meridiannya, memastikan bahwa energi yang mudah menguap perlahan disempurnakan sementara dia terus menghindari pedang Ki merah. Sayangnya, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menghindarinya. Segera darah mulai mengalir dari tubuhnya saat luka demi luka muncul. Jadi kamu bisa berdarah tanpa menghabiskan energi, kata Senyu dengan suara sedingin es sambil terus menyerang dengan pedang Ki merah. Matanya menjadi merah karena energi yang dilepaskannya. Dia menyerupai iblis, diliputi oleh haus darah. Kurasa kemampuan melahap itu berasal dari pedangmu kalau begitu. Mati saja agar aku bisa mendapatkan pedang itu. Harta karun seperti itu seharusnya tidak berada di tangan orang biasa sepertimu. Senyu meludahkan setiap kata yang penuh dengan permusuhan. Sumin, yang telah tertindas sampai sekarang, akhirnya merasa bahwa energi yang mudah menguap di tubuhnya telah siap dan halus. Energinya jauh lebih kuat daripada yang biasa dia gunakan. Bagaimana Ki Senyu menjadi energi yang begitu agresif, Sumin tidak tahu. Jadi bagaimana jika kamu lebih kuat dariku? Sumin mendengus saat luka di tubuhnya perlahan sembuh. Ki ekstra yang dia serap menutup semua lukanya. Sumin mengangkat pedang di tangannya saat dia bergegas maju menuju Senyu sekali lagi, menebas ahli di depannya. Sumin tidak melakukan apa-apa selain menggerakkan pedang. Meskipun demikian, begitu kedua pedang itu bertabrakan, energi yang mudah menguap sekali lagi memasuki tubuh Sumin. Namun, kali ini, dia siap untuk itu. Dia langsung memutar Ki di sekitar tubuhnya. Saat keduanya berdiri diam, saling serang, Sumin tiba-tiba mundur sekali lagi. Kali ini, dia tidak menghentikan pedangnya untuk melahap Ki. Sementara dia dengan rakus menyerap semua Ki merah ini, dia dengan cepat memutarnya ke seluruh tubuhnya untuk memperbaikinya. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga Sumin berharap dia bisa pingsan, tetapi dia tahu begitu dia pingsan, dia tidak akan pernah bangun lagi. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada orang di depannya karena hidupnya bergantung padanya. Mengambil sikap, ribuan pecahan seperti batu giok muncul di belakangnya. Beberapa saat kemudian, mereka mulai menghujani Senyu muda. Serangan itu tidak berhenti di situ tetapi berlanjut saat Sumin mengikutinya menebas dan menikam Senyu. Terkadang berhasil melukai ahli yang lebih tua, di lain waktu merindukannya hanya dengan hembusan nafas. Pertarungan tiba-tiba berubah dari serangan Senyu dan pertahanan Sumin menjadi Sumin yang menekan Senyu. Pedang yang melahap itu menyerap energi secepat mungkin. Meskipun Senyu memiliki lebih banyak Ki daripada yang dimiliki Sumin, dia harus berhati-hati dalam menggunakan semua energi ini karena menelan membuatnya merasa lemah. Dia tidak mampu menghentikan kekuatan melahap ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengatur ini. Senyu mengutuk dan menuangkan setiap helai energi ke pedang Sumin, memaksa Sumin untuk menyerap lebih banyak energi daripada yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dia sekarang mampu memurnikan energi ini, tapi dia bisa merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Panas dan energi yang mudah menguap mulai membuat meridiannya meledak,
Meski begitu, Su Min tidak menyerah. Semua energi yang ada di dalam tubuhnya membuatnya meledak dari dalam keluar. Namun, Su Min memutuskan untuk menuangkan energi ini ke pedangnya. Tiba-tiba terdengar suara mendengung, pedang di tangannya mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Ki yang keluar dari tubuh Su Min berubah menjadi emas dan dengan pedang yang dipenuhi energi ini, Su Min sekali lagi melancarkan serangan yang sangat kuat sehingga Shen Yu tidak bisa melakukan apapun selain menggertakkan giginya untuk menahan serangan terus-menerus yang menghujani dirinya. Energinya terus diserap. Melihat Su Min, Shen Yu tahu dia hanya perlu bertahan sebentar. Aliran darah mulai mengalir keluar dari mulut Su Min, tapi Su Min terus menyerang seolah tidak ada yang salah. Serangan yang menghujani Shen Yu menjadi semakin ganas. Pria muda itu bersimbah darah dari tusukan yang dalam hingga beberapa luka dangkal. Dia tidak memiliki cukup ki untuk menutupnya, dan, meskipun Su Min berdarah, sulit untuk mengatakan yang mana dari keduanya yang paling terluka. Su Min melanjutkan kemajuannya. Segera setetes darah jatuh dari matanya, aliran darah mengikuti di belakang. Tampak seolah-olah dia menangis, air mata darah jatuh dari matanya, menunjukkan betapa seriusnya dia. Menjerit, Shen Yu melangkah maju, pedang ki merah di tangannya, sekarang jauh lebih redup dan lebih kecil dari sebelumnya, bersiap untuk menyerang Su Min. Pedang mereka bentrok berkali-kali. Setiap kali mereka terhubung satu sama lain, Su Min akan menyerap lebih banyak ki yang dengan cepat menipis dari Shen Yu. Aku tidak bisa kalah dari seseorang yang lemah sepertimu. Shen Yu berteriak. Dengan segala yang dia miliki, ki meletus dari tubuhnya, menciptakan gelombang kejut yang mengepul keluar dan berhasil menyebabkan Su Min mundur 5 langkah saat dia dipukul. Mata kedua mulai meneteskan air mata darah. Meskipun darah mengalir deras dari mata dan mulutnya, Su Min tidak mau menyerah dan dengan sisa energinya dia melompat ke depan. Kedua tangannya memegang pedang, dengan energi terakhirnya dituangkan ke pedang emas, dia menebas dan memukul pemuda di depannya. Pedang itu diblokir oleh Shen Yu. Ada begitu banyak kekuatan di dalam pedang emas, baik energi yang diserapnya maupun energi yang dituangkan Su Min ke dalamnya. Pedang merah tidak tahan lagi, dan roboh, berubah menjadi ki yang dengan cepat diserap oleh pedang emas di tangan Su Min. Sebelum dilanjutkan, itu tebasan ke bawah. Suara patah tulang terdengar saat pedang menancap di bahu Shen Yu. Kekuatan di balik pedang itu terlalu banyak. Itu terus turun sampai membelah tubuh Shen Yu menjadi dua. Di wajah Shen Ye ada ekspresi kaget dan tidak rela. Jelas bahwa dia tidak percaya bahwa Su Min akan membunuhnya. Saat fakta muncul, dia tetap menolak untuk mengakuinya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat nafas terakhir kehidupan meninggalkannya. Melihat ahli yang sudah meninggal itu, senyum muncul di wajah Su Min. Tiba-tiba semuanya menjadi hitam saat dia juga roboh di tanah. Sementara Su Min sibuk melawan Shen Yu, Ye Ling fokus pada para ahli lainnya. Semua yang lebih lemah telah terbunuh dengan mudah, tetapi Ye Ling masih melawan sahabat Shen Yu, seseorang yang benar-benar membuat Ye Ling menggunakan semua kemampuannya. Meskipun dia kuat, dia telah menggunakan energi yang sangat besar untuk melawan satu lawan banyak. Namun, saat dia melihat Su Min pingsan, raungan keluar dari tenggorokannya saat bergema di seluruh area. Tubuhnya tumbuh, dan sisa energinya digunakan untuk mencabik-cabik orang di depannya menjadi potongan-potongan kecil sebelum Ye Ling bergegas ke sisi Su Min. Kekhawatiran memenuhi mata singa saat dia membalikkan Su Min untuk berbaring telentang. Melihat jejak darah di wajah Su Min, jejak di bawah matanya dan dari bibirnya dengan jelas menceritakan kisah seseorang yang bertarung jauh di atas kemampuannya, tetapi darah sudah berhenti mengalir. Di tangannya ada pedang emas dan rona emas di sekitarnya terus berfluktuasi. Ye Ling menuangkan sedikit ki-nya sendiri ke dalam tubuh Su Min untuk melihat keadaan tubuhnya. Dia terkejut ketika melihat bahwa setiap meridian di dalamnya telah hancur. Dia bahkan lebih terkejut ketika dia merasakan bahwa energi yang masuk ke tubuh Su Min dari pedang perlahan menyembuhkan setiap luka di tubuhnya. Meridian yang sedang dibangun kembali berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ye Ling memperhatikan bahwa ki yang berkeliaran di dalam meridian baru ini berwarna keemasan. Ye Ling belum pernah mendengar seseorang memiliki ki emas, apalagi tentang seseorang yang berhasil bertahan hidup setelah semua meridiannya rusak. Sementara Ye Ling duduk di sisi Su Min dan dengan sabar menunggu rekan barunya untuk bangun, di luar lembah abadi, keributan muncul.
Orang-orang dari Gunung Salju dipenuhi dengan kemarahan dan permusuhan karena mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka pada faksi yang datang bersama Bu Huang. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh para penjaga. Dengan satu ancaman dari para penjaga ini, Gunung Salju langsung menjadi tenang. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi masam saat mereka terus mengamati satu layar yang terus mengikuti Sumin. Sebagian besar penonton menonton layar ini untuk melihat apakah Sumin bisa bangun atau tidak setelah pertarungan yang begitu dekat. Butuh 3 hari untuk tubuh Sumin sembuh total dan saat dia sembuh, dia bangun dari komanya. Yeling masih di sisinya. Banyak mayat masih berserakan di tanah, singa sama sekali tidak melakukan apapun untuk menyingkirkan mereka, hanya menjaga Sumin selama ini. Saat Sumin terbangun, dia merasakan perasaan nyaman di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dia tertegun menemukan bahwa ki di dalam tubuhnya berkali-kali lebih murni daripada sebelumnya, itu juga jauh lebih berlimpah dan lebih kaya. Dia merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Saat dia berdiri, dia meninju tanah dengan beberapa ki yang tertanam di lengannya. Dia melihat ke tanah, matanya melebar. Sebuah rongga besar telah dibuat oleh Sumin dengan satu pukulan, jelas bahwa dia setidaknya menggandakan kekuatannya. Luar biasa, katanya tercengang sebelum dia pergi ke setiap mayat dan mengambil barang-barang mereka bersama lambang mereka. Sekarang dia memiliki banyak lambang dan inti binatang di samping banyak hal dan harta. Pertempuran melawan orang-orang Shen Yu telah menyebabkan dia mendapatkan banyak hal. Jadi sekarang kamu berhasil melakukan apa yang telah kita rencanakan, apa yang kita lakukan sekarang? Yeling bertanya dengan rasa ingin tahu. Sumin merenung sejenak sebelum dia tersenyum, kami akan terus bergerak maju. Siapa yang tahu apa yang akan kami temukan? Masih ada beberapa waktu tersisa sebelum peringkat lembah abadi berakhir. Sumin sangat bersemangat. Bersama-sama dia dan Yeling meninggalkan medan perang dan mulai bergerak menuju hutan sekali lagi. Bab 80, Karunia. Meskipun Sumin berhasil mendapatkan beberapa lambang dan harta karun, tidak satu pun dari ini berasal dari lembah abadi itu sendiri. Semua itu telah disampaikan kepadanya oleh banyak orang yang mencoba membunuhnya. Sumin hanya bisa tertawa kecil mendengar ini. Orang bisa menganggap peruntungannya sebagai yang terburuk. Seandainya bukan karena dia bertemu dengan binatang iblis sekuat Yeling, keberuntungannya akan benar-benar menjadi yang terburuk. Keberuntungannya, meskipun, ketika menemukan harta karun dan binatang iblis agak buruk, Sumin masih berhasil menjadi salah satu anggota dengan peringkat lebih tinggi di lembah abadi semata-mata karena semua orang yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Sumin dan Yeling. Bersamaan dengan hidup mereka, datanglah semua harta dan binatang buas yang berhasil mereka bunuh di samping lambang mereka. Yang lain juga melakukan pembunuhan besar-besaran, membunuh peserta manusia alih-alih binatang buas, tetapi tidak ada yang seberuntung Sumin dalam hal bertemu orang. Ini karena banyak faktor, tetapi terutama peringkatnya yang rendah. Melihat Sumin, semua orang mungkin meremehkannya. Mereka melihatnya seolah-olah dia adalah sasaran empuk. Mereka hanya akan dikalahkan olehnya sesudahnya. Ini bukan satu-satunya alasan. Hampir semua orang di lembah abadi tahu tentang permusuhan antara Sumin dan Gunung Salju. Meskipun tidak ada yang diizinkan untuk membalas dendam di luar lembah abadi, mereka dapat membawa bantuan satu sama lain dan meminta sekte besar seperti Snow Mountain berhutang pada keluarga mereka adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Sekitar 100 km di depan kita, sesuatu yang aneh telah terjadi, komentar Yeling saat keduanya bergerak melewati hutan. Semakin jauh mereka pergi semakin banyak orang yang mereka temukan. Namun, orang-orang ini, yang mengenali Sumin, tidak menyerangnya. Sebaliknya, mereka terus bergerak maju. Ketidakpedulian ini membuat Sumin penasaran sebelumnya, tetapi terlebih lagi sekarang dia mendengar bahwa sesuatu sedang terjadi 100 km dari mereka. Apakah menurutmu mereka mengumpulkan pasukan besar untuk melawan kita? Sumin mengerutkan kening. Meskipun dunia luar dapat melihat dan mengikuti banyak pertarungan di dalam lembah abadi, peserta lain hanya tahu orang mana yang telah mati dan mana yang berperingkat tinggi. Sumin berperingkat tinggi, tapi dia tidak masuk 3 besar. Jadi tidak ada yang tahu berapa banyak poin yang dia miliki. Kemungkinan mereka akan melawan Anda. Tapi aku sangat meragukannya, Yeling berkata dengan suara kering.
menurutku mereka tidak begitu tertarik untuk membunuhmu. Mereka akan kehilangan banyak dari pengelompokan seperti ini. Mari kita pergi dan melihat apa yang terjadi. Yeling melanjutkan, dan Su Min mengangkat bahu. Mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan sehingga pergi ke tempat ini sama baiknya dengan yang lain. Jika aku tahu cara untuk menyembunyikan penampilanku, itu yang terbaik, gumam Su Min. Dia menemukan beberapa rebung yang darinya dia membuat topi bambu. Itu adalah topi besar yang menutupi wajahnya. Dari tas penyimpanannya, dia menemukan sebuah jubah besar yang menutupi tubuhnya, membuatnya sulit ditebak. Ini seharusnya berhasil. Tidak perlu menyembunyikanmu, tidak ada yang tahu tentang fakta bahwa aku menemukan pendamping di lembah abadi ini, kata Su Min dengan santai. Meskipun demikian, kata-katanya yang santai membuat Yeling bangga. Kebanyakan manusia akan mengatakan sesuatu seperti menjinakkan binatang buas atau mendapatkan binatang kontrak. Namun, Su Min menyebutnya sebagai temannya, sesuatu yang membuatnya merasa sangat bahagia. Dia bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan lembah abadi bersama dengan manusia ini ketika peringkat lembah abadi berakhir. Jika ini memungkinkan, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan para penjaga. Mereka telah mengambil satu binatang buas dari Su Min, dia tidak akan terkejut jika mereka mengambil yang lain. Bahkan jika mereka dianggap teman atau keluarganya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap para penjaga. Baik Su Min maupun Yeling tidak berbicara, keduanya waspada saat mereka melihat sekeliling. Banyak yang melirik Su Min, tapi tidak ada yang bergerak ke arahnya maupun singa itu. Banyak yang melirik beberapa kali lagi ke binatang itu, ketakutan bersinar di mata mereka. Yeling tidak berniat menyembunyikan auranya dan kekuatan yang dia kendalikan. Su Min, sebaliknya, telah menguasai kultivasinya sehingga tidak ada yang bisa melihat kekuatannya. Bahkan seseorang yang lebih kuat darinya akan kesulitan untuk melihat melalui tingkat kultivasi dalam dirinya. Ini juga salah satu alasan mengapa orang bahkan tidak pergi ke arahnya. Perjalanan 100 km bukanlah hal yang menantang. 1 jam kemudian mereka sampai di pinggiran area yang dipenuhi orang. Saat mereka mencapai area ini, Su Min dan Yeling sangat terkejut. Apa yang mereka lihat bukanlah garnisun atau orang-orang yang berkumpul dalam pasukan, sebaliknya, itu adalah pasar yang besar. Banyak peserta lembah abadi telah berkumpul di sebuah danau besar di tengah hutan. Di sekeliling danau ada orang-orang. Beberapa berjalan-jalan, yang lain duduk dan menjual barang-barang yang mereka bawa atau kumpulkan di hutan. Kebanyakan orang menjual pil obat dan harta pelindung. Meskipun barang-barang ini dibutuhkan oleh banyak peserta, para peserta juga menyadari bahwa jika mereka ingin mendapat kesempatan untuk naik peringkat lebih tinggi, mereka perlu mendapatkan beberapa inti atau lambang binatang buas. Memasuki area danau ini, Su Min melihat sekelilingnya. Dia cukup terkejut melihat berapa banyak orang yang berkumpul di sini. Dia bahkan lebih terkejut melihat beberapa orang menjual demi mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Ada juga yang memutuskan untuk membeli barang-barang tersebut. Jelas bahwa kelompok ahli dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang memutuskan bahwa bertahan hidup adalah yang paling penting. Ini adalah para ahli yang membeli barang dari banyak penjual. Kelompok lain adalah mereka yang menghargai peringkat tinggi, dan ini adalah orang-orang yang menjual barang-barang demi melompati setidaknya beberapa peringkat agar mendapatkan ketenaran untuk keluarga mereka atau pengakuan dari penjaga dan faksi mereka. Su Min tidak terlalu peduli dengan peringkat. Dia telah bergabung dengan peringkat lembah abadi demi meningkatkan kekuatannya. Semakin kuat dia, semakin besar kemungkinan dia mengalahkan keluarga Zong. Kekuatan adalah yang terpenting baginya. Dia telah bergabung dengan peringkat lembah abadi ini untuk alasan ini saja, namun, sekarang setelah dia bergabung dan mencapai peringkat tinggi, dia tidak bisa tidak merasa bahwa dia harus berusaha untuk mendapatkan posisi yang hebat sebanyak mungkin. Bergerak melalui distrik danau, Su Min melihat semua yang terjadi di sekitarnya. Dia melihat banyak barang yang dijual tetapi rata, jadi tidak ada yang menarik minatnya. Dia tidak membutuhkan harta pelindung juga tidak membutuhkan pil obat karena dia masih memiliki yang dari kota Ricu bersama dengan yang telah dia dapatkan di turnamen. Dia telah dirawat oleh seorang ahli alkemis. Alkemis ini telah menciptakan beberapa obat ajaib untuk Su Min. Dia sudah menggunakan beberapa dari mereka, tetapi dia belum menggunakan semuanya. Memiliki pil-pil ini membuatnya tidak mau membeli pil lain juga.
Meskipun demikian, ketika dia mencapai setengah jalan di sekitar danau, dia menemukan sesuatu yang menarik minatnya. Sikap ini, kata Sumin sambil mencondongkan tubuh ke depan dan melihat slip batu giok yang akan dijual. Berapa banyak yang kamu inginkan untuk kuda-kuda ini? Melihatnya, penjual itu terkejut. Dia telah menempatkan semua yang dia miliki termasuk beberapa jurus seni bela diri yang dia peroleh dari gurunya. Namun, sepertinya tidak ada yang tertarik pada hal-hal ini karena tidak dapat memperpanjang umur seseorang. Sikap itu berasal dari fraksinya dari Sekte peringkat tertinggi Lembah Matahari Terbenam, Sekte Seribu Matahari. Sikapnya adalah salah satu yang paling sulit untuk dilatih, tetapi juga luar biasa dalam kekuatan serangan. Itu disebut posisi matahari terbenam. Itu menciptakan matahari dari Ki, matahari yang akan memanggang lawan dan jika cukup Ki dituangkan ke dalamnya, itu bisa meledak dengan sendirinya. Serangan ini luar biasa, tetapi jika seseorang meledakkannya, kemungkinan besar mereka juga akan melukai diri mereka sendiri dalam prosesnya. Itu adalah serangan putus asa tetapi memilikinya bukanlah hal yang buruk. Melihat Sumin, penjual ini sama sekali tidak bisa melihat penampilannya. Ketika dia melihat singa di sisinya, dia merasakan keringat dingin mengalir dari kulitnya. Itu jelas binatang yang sangat kuat. Oh, Tuan yang baik, ini adalah sikap yang sangat penting dari sekte saya. Menjualnya jelas membutuhkan harga yang tinggi. Baik 4 inti monster 3 peringkat atau 1 inti monster 4 peringkat. Pria ini berpikir bahwa ini adalah harga yang sangat tinggi. Inti monster 4 peringkat sama dengan membunuh prajurit peringkat 4, bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Mendapatkan salah satu dari ini, jelas bahwa dia akan dapat naik peringkat sedikit. 3 inti binatang peringkat 3 memiliki nilai lebih rendah dari 1 inti binatang peringkat 4. Namun demikian, sang ahli tidak menyangka bahwa Sumin memiliki inti monster tingkat 4, jadi dia datang dengan perdagangan alternatif ini. Bagi Sumin, harga ini sangat rendah. Di peringkatnya, 3 inti binatang peringkat tidak ada artinya baginya. Dia mengambil 4 yang dengan cepat dia lempar ke penjual sebelum dia mengambil slip batu giok dan berbalik untuk pergi. 4 inti binatang buas peringkat 3 hanya sedikit kurang dari 1 inti binatang buas peringkat 4, tapi itu adalah harga yang memuaskan penjual ini. Meninggalkan kios, Sumin ingin meninggalkan seluruh distrik danau dan mencari tempat di mana dia bisa fokus mempelajari jurus yang baru diperoleh ini. Tetapi tepat ketika dia akan pergi, dia bertemu dengan sekelompok orang dari Gunung Salju. Kelompok ini jelas dalam suasana hati yang buruk. Saat dia akan menyelinap di sekitar mereka, dia tiba-tiba merasa penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan. Jelas, mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada semua orang yang hadir. Berpikir seperti ini, Sumin memberi isyarat kepada Yeling agar mereka berdua mengikuti kerumunan dan segera mereka semua berdiri di depan gunung salju, menunggu untuk mendengar apa yang dia katakan. Semua orang di sini, kami memiliki pengumuman penting untuk dibagikan kepada Anda semua, pakar itu memulai sambil melihat semua orang di sekitar mereka. Banyak dari mereka terlihat berbeda, menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya, jadi Sumin tidak menonjol saat dia bersembunyi di keramaian. Pakar Sumin, prajurit peringkat 2 bintang, telah menyebabkan kekacauan dan membunuh dengan sembrono melalui peringkat lembah abadi. Siapapun yang dia temukan dalam perjalanannya telah jatuh ke tipu muslihatnya, telah dibunuh dan lambang mereka dicuri. Kami baru saja diberitahu bahwa Sumin ini telah membunuh sekelompok ahli yang dipimpin oleh magang junior kami, Shen Yu. Dia telah mencuri semua lambang mereka. Kami ingin membuat aliansi dengan semua orang di sini di distrik Lakeside. Siapapun yang membunuh Sumin tidak hanya akan mendapatkan semua lambang dan harta yang cukup baginya untuk mencapai 5 besar, tetapi kami juga akan memberikan 4 lambang peringkat 5 dalam perdagangan untuk hidupnya. Bounty hanya akan dibayarkan kepada seseorang yang akan menyerahkan kepalanya kepada kita di sini di dalam lembah abadi. Mendengar kata-kata ini, terdengar gumaman, semua orang mulai mengobrol satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat mereka, semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Karunia itu terlalu luar biasa. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.